Sahabat yang dirahmati Allah, suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang tengah berada di Madinah mendapat sebuah surat dari penguasa negeri Syam. Surat tersebut berisi pemberitahuan bahwa Raja Ghassan yang bernama Jablah bin Aiham telah memeluk Islam dan hendak melakukan perjalanan ke Mekkah. Ia bersama rombongan akan pergi menunaikan ibadah haji. Namun sebelum itu, Jablah bermaksud mengunjungi Madinah untuk menyambung silaturahim dengan Khalifah Umar sebagai sesama pemimpin besar. Sahabat yang dirahmati Allah, tentu saja Sayyidina Umar senang dengan kabar tersebut. Ia bahkan berjanji akan menyambut dan menjamu tamu kehormatannya saat tiba di Madinah kelak. Di wilayah Ghassan, Jablah bin Aiham sedang bersiap-siap. Perjalanannya kali ini dibersamai dengan 500 orang yang terdiri dari keluarga kerajaan, kaum kerabat, handa taulan, hingga para pengawal yang siap memenuhi kebutuhannya baik di Mekkah maupun Madinah. Lebih dari 100 orang pengawalnya mengenakan pakaian yang terbuat dari sutra, jenis kain yang dikenal akan kemewahannya. Para pengawal ini menaiki kuda yang berhiaskan emas, permata, dan aneka hiasan mewah lainnya. Sementara Jablah sendiri mengenakan mahkota bermata intan dan berlian yang tidak terhingga harganya. Jablah juga memerintahkan pengawalnya untuk memberi kabar kepada Sayyidina Umar apabila rombongan mereka sudah dekat dengan kota Madinah. Di sisi yang lain, Sayyidina Umar juga memerintahkan para warga Madinah untuk menyambut kedatangan Jablah dengan baik. Mereka diminta untuk membuat hidangan lezat dalam rangka menjamu tamu kehormatannya itu. Saat rombongan Jablah memasuki Madinah, para penduduk kota itu keluar dari rumah mereka masing-masing dan bersorak-sorai. Penduduk Madinah, terutama yang wanita, dibuat takjub dengan pakaian dan kemewahan yang ditampilkan oleh Raja Ghassan. "Assalamualaikum wahai Amirul Mukminin, apa kabarmu saat ini?" seru Jablah kepada Sayyidina Umar dengan senyum yang merekah. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," jawab sang khalifah penuh hormat. Keduanya lantas berbincang sebentar. Setelah itu, Jablah dan rombongannya menyantap berbagai hidangan lezat yang telah disiapkan untuk mereka. Sungguh sebuah rezeki yang amat nikmat, apalagi baru saja mereka menempuh perjalanan yang sangat jauh. "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya kedatanganku ke kota Mekkah nanti adalah untuk menunaikan ibadah haji," ujar Jablah di tengah pembicaraan mereka. "Insya Allah aku juga akan melaksanakan ibadah haji tahun ini. Jika tidak keberatan, bagaimana jika kita berangkat bersama-sama ke kota Mekkah untuk menunaikan ibadah haji?" balas Sayyidina Umar. Tawaran Sayyidina Umar tentu saja disetujui oleh Jablah. Sesampainya di kota Mekkah, keduanya melaksanakan tawaf bersama-sama, dan tawaf dilakukan dengan mengelilingi Ka'bah sembari membaur dengan kaum muslimin yang lain. Di tengah-tengah tawafnya, rupanya kain ihram Jablah sempat terinjak oleh kaki seorang laki-laki dari Bani Fazarah hingga terlepas dari tubuhnya. Jablah yang terkejut spontan langsung memukul wajah lelaki itu hingga berdarah. Tidak kalah terkejut, lelaki tadi tidak menyangka sama sekali bahwa reaksi Jablah begitu berlebihan, hingga menumpahkan darah di saat tawaf berlangsung. Karena ia tidak terima atas perlakuan Jablah, maka ia mengadukan perilaku Jablah kepada Sayyidina Umar bin Khattab.
Sayyidina Umar mendengar seluruh keluhan dari lelaki Bani Fazarah itu dengan hati-hati. Sebagai khalifah yang dikenal bijaksana dan sangat memperhatikan rakyat kecil, Sayyidina Umar berusaha keras untuk mencari jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak. Maka diutuslah seorang sahabat untuk meminta Jablah menghadap kepada Umar segera. "Wahai Jablah, benarkah engkau memukul seorang lelaki dari Bani Fazarah ketika ia sedang tawaf di sekeliling Ka'bah?" tanya Umar kepada Jablah. "Benar wahai Amirul Mukminin, aku telah memukul seseorang karena ia sengaja menginjak kain ihramku hingga terlepas dari tubuhku. Jika seandainya saja bukan karena kemuliaan Ka'bah, maka pasti aku telah menebas batang lehernya," ujar Jablah dengan nada suara yang angkuh. "Karena engkau telah melakukan perbuatan yang menyakiti orang lain, alangkah baiknya," kata Umar, "bila engkau meminta maaf kepadanya. Jika engkau enggan meminta maaf, maka aku akan perintahkan lelaki tersebut untuk menuntut balas atas perbuatan yang kau lakukan. Bagaimanapun, berbuat sewenang-wenang kepada sesama muslim sangat tidak dibenarkan," ucap Umar kepada Jablah. "Apa maksudnya, wahai Amirul Mukminin?" tanya Jablah dengan nada suara yang heran. "Maka aku akan meminta lelaki itu memukul batang hidungmu," ujar Umar. "Wahai Amirul Mukminin, bagaimana mungkin engkau berbuat demikian? Aku ini adalah seorang pembesar, sementara lelaki itu hanyalah seorang rakyat jelata," sergah Jablah dengan suara yang berapi-api. "Ketahuilah olehmu wahai Jablah, sesungguhnya Islam itu telah mempersatukan engkau sebagai seorang pembesar suatu kaum dengan lelaki tersebut yang merupakan rakyat jelata. Sebenarnya antara engkau dengannya tidak ada keistimewaan apa-apa kecuali keimanan dan ketakwaan." Umar memberikan penjelasan kepada Jablah. Kemudian Jablah menyanggahnya, "Aku mengira bahwa aku akan menjadi lebih mulia dan dihormati setelah aku memeluk agama Islam. Akan tetapi, pada kenyataannya aku justru lebih diabaikan daripada sebelumnya." Jablah rupanya menyatakan keislaman dengan tidak tulus dan hanya berharap kedudukan yang lebih tinggi di dunia daripada kedudukan yang ia peroleh sebelumnya. "Jika engkau masih enggan untuk meminta maaf, maka aku akan biarkan lelaki itu membalas perbuatanmu kepadanya," ujar Umar kepada Jablah dengan nada suara yang kesal. Jablah kemudian mengancam. Ia berkata, "Jikalau Amirul Mukminin tetap memaksa aku untuk meminta maaf kepadanya, maka aku akan pindah ke agama Nasrani." Umar tidak mau kalah. Ia kemudian menjawab apa yang dikatakan oleh Jablah. "Jika engkau berpindah ke agama Nasrani, maka dengan sangat terpaksa aku akan menebas batang lehermu, karena sebelumnya engkau telah mengikrarkan dengan suka hati untuk masuk ke dalam agama Islam. Dan seandainya sekarang engkau akan berpindah agama, maka aku akan dengan segera memerangimu." Gertakan ini kemudian membuat Jablah takut. Oleh sebab itu, ia meminta waktu kepada Umar untuk menjawab pilihan yang diberikan oleh sang khalifah tersebut. Sementara di luar, para pengawal Jablah dan beberapa orang dari Bani Fazarah telah menunggu. Masing-masing dari mereka siap membela kehormatannya. Karena takut menimbulkan pertumpahan darah, maka Sayyidina Umar meminta mereka semua untuk pulang ke rumah masing-masing. Sahabat yang dirahmati Allah, karena Jablah takut dengan ancaman Umar yang katanya mau memenggal lehernya tersebut, maka Jablah dan rombongannya
tergesa-gesa kabur ke negeri Syam. Ketika azan subuh tiba, rombongan mereka sudah seluruhnya meninggalkan Mekah. Dan sesampainya di negeri Syam, 500 orang pengikutnya pergi ke Konstantinopel, sekarang kita mengenalnya dengan sebutan kota Istanbul, untuk menemui Kaisar Heraklius. Di hadapan Kaisar Romawi ini, Jablah kemudian menyatakan masuk ke dalam agama Nasrani. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Sahabat yang dirahmati Allah, inilah kisah dari Jablah bin Aiham, seseorang yang sudah melakukan ibadah haji, meskipun ibadahnya tersebut tidak lengkap. Namun, bukannya ibadah itu menambah keimanannya, justru ia murtad atau keluar dari Islam dan masuk ke dalam agama Nasrani. Semoga kita terhindar dari perilaku buruk tersebut, dan semoga Allah memberikan keistiqomahan dalam hati kita semua. Saya sebagai narator cerita undur diri. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada sahabat semua saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.